Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 170. Cahya dan Jelita akhirnya sampai di apartemen Jelita lagi. Ketika Jelita mau membawa masuk belanjaan mereka, Cahya pasti langsung melarang dan malah membawa sendiri belanjaan-belanjaan itu. Cahya benar-benar memberi perhatian luar biasa kepada Jelita. Hingga rasanya dia sungkan sendiri kepada Cahya. Iya, dia memang hamil dan seringkali merasa lelah, tapi perkara belanjaan buah dan susu ibu hamil beberapa kotak saja Cahya yang membawakan. Maaf ya, Ma. Ita banyak ngerepotin. Cahya mengernyit. Ngomong apa sih? Emangnya Mama pernah bilang kalau repot? Enggak sih, tapi kan. Sudahlah, enggak usah sungkan. Lagian Mama sendiri yang nawarin bantuan, bukan kamu yang minta. Ingat, rezeki nggak boleh ditolak. Jelita tersenyum lega. Dia membantu Cahya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat rujak. Berhubung Cahya yang akan meracik bumbunya, Jelita membantu mengupas buah-buahan yang sudah mereka beli dari supermarket tadi. Buahnya ambil berapa, Ma? Tanya Jelita. 77. Jangan banyak-banyak dulu ya, Ita. Ambil seperlunya dulu, nanti kalau kurang baru kupas buah lagi biar nggak mubazir. Oke, masing-masing buah 2 aja dulu ya, Ma. Cahya mengangguk. Iya, Ita. Jelita mengambil pir, apel, jambu air, bengkuang, belimbing, dan jambu biji merah untuk dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu dia mengambil 2 wadah dan duduk di kursi meja makan untuk mengupas buah-buahnya. Ini jambu merahnya lumayan banyak, Ita. Kamu nggak kepengen bikin jus? Tawar Cahya. Ita mau saja sih, Ma. Ya udah, kupas jambu biji merahnya tambah aja, sekalian yang buat jus. Jelita menengiyakan. Cahya menggoreng kacang tanah, mencuci beberapa cabai, menyiapkan gula Jawa, asam Jawa, dan juga beberapa hal lainnya untuk membuat sambal rujak. Karena Jelita sedang hamil, Cahya sengaja mengurangi level pedasnya, khawatir nanti Jelita sakit perut. Setelah itu Cahya mengulek sendiri semua bahan-bahan itu. Sudah siap. Buah-buahnya udah dipotong? Tanya Cahya. Jelita mengangguk. Udah Ita potong semua, Ma. Cahya langsung membawa sambal rujak buatannya ke meja makan. Sebentar ya, Mama bikinin jus jambunya dulu. Biar Ita aja, Ma. Mama Cahya, kan udah ngulekin sambal rujaknya. Bikin jus tinggal cemplang-cemplung aja ke blender. Cahya menggeleng. Udah biar sekalian. Kamu cicip coba itu sambal rujaknya. Kalau ada yang kurang bilang aja. Jelita menurut. Dia mencolek sedikit sambal rujak buatan Cahya dan mencicipinya. Jelita kaget. Meskipun hanya sambal rujak yang isi bumbunya pun sederhana, tapi entah mengapa rasanya enak sekali. Jelita jadi ngiler sedikit karena ingin segera makan bersama buahnya. Beberapa menit kemudian, Cahya membawa 2 gelas jus jambu untuk mereka. Cahya dan Jelita rujakan berdua. Kelihatan sekali kalau Jelita memang sedang ingin makan rujak. Dia lahap sekali. Mama Cahya punya bumbu spesial, kah? Enggak. Bumbu kayak biasanya aja. Kalau gitu tangannya Mama Cahya yang spesial. Cahya tertawa geli. Kamu bisa aja. Soalnya enak banget, Ma. Ita beneran bersyukur Mama buatin sambal rujak ini. Puas banget. Cahya senang melihat Jelita bisa tersenyum tanpa beban begitu. Entah mengapa, selama pertemuan mereka sebelumnya, Cahya selalu merasa kalau Jelita seperti memiliki beban berat yang dia tanggung. Kalau Jelita bisa begitu senang hanya karena dibuatkan rujak lalu makan bersama-sama, Cahya bertekad untuk sering-sering datang menengok dan membuatkannya makanan. Saat sedang asyik memakan rujak buah itu, pintu apartemen Jelita tiba-tiba terbuka.
Inces datang berkunjung. Jelita. Hani Buniswiti, Ibu Peri datang berkunjung. 78. Berhubung Inces memang sudah biasa main nyelonong masuk, dia langsung saja ke ruang makan karena mendengar suara Jelita di sana. Ada mama mertua. Inces dengan santainya langsung merecoki mereka. Ini buatan mama mertua, ya. Inces mau nyoba juga dong. Cahya tersenyum saja dan mempersilakan Inces mencoba rujaknya. Dia tidak berhenti mengoceh sambil terus memanggil Cahya dengan sebutan mama mertua, membuat Jelita merasa tidak enak kepada Cahya. Jelita menyikut pinggang Inces. Jangan panggil gitu, kenapa sih lo? Mama mertua aja nggak keberatan. Iya nggak, Mam? Inces mengedip-ngedipkan matanya kepada Cahya. Cahya hanya terkekeh geli. Malu tahu. Inces mencebik. Halah, gitu aja dipermasalahkan. Kedatangan Inces membuat suasana rujakan mereka semakin ramai dan menyenangkan. Inces yang banyak bicara dan pandai mencairkan situasi benar-benar menyenangkan. Lalu kemudian, ponsel Jelita bergetar. Dia mengambil ponselnya untuk mengecek panggilan yang masuk, rupanya dari Samba. Kenapa Ita? Tanya Cahya saat melihat Jelita seperti kebingungan. Samba telepon, Ma. Ini diangkat atau enggak? Cahya mengangguk. Kamu angkat aja. Tapi kan. Enggak apa-apa. Dia jarang ada waktu telepon selama di Lebanon, kan? Jangan disia-siakan kesempatan untuk ngobrol sama Samba. Jelita akhirnya menurut. Dia menerima panggilan dari Samba dan mengobrol. Cahya sengaja tidak banyak bicara supaya suaranya tidak masuk ke panggilan mereka. Kamu lagi apa sekarang? Tanya Samba di seberang panggilan. Jelita menoleh sebentar ke meja makan di mana Cahya dan Inces sedang mengobrol sambil lanjut makan rujak. Lagi makan rujak buah. Samba jadi tergoda. Wah, sepertinya enak. Aku jadi ingin makan rujak buah juga, tapi sayangnya di sini susah nyari rujak buah. Kalau mau buat sendiri pun kayaknya beberapa bumbunya nggak ada. Jelita tertawa mendengarnya. Rujaknya enak banget Iho. Soalnya yang bikin chef profesional. Yang terbangnya udah tinggi. Samba mengernyit mendengarnya. Memangnya chef mana yang bikin rujak buah? Spesial lah pokoknya. Yang jelas aku suka banget rujak hari ini. Beneran puas. Kalau aja kapasitas lambungku lebih besar, kayaknya aku bakal makan terus. Samba tertawa. Ada-ada saja, kamu. Makan boleh, tapi jangan berlebihan. Jelita senang sekali. Setiap kali Samba menunjukkan perhatian kecil padanya, jantung Jelita pasti langsung. 79. Berdebar tak karuan. Kali ini dia hanya bisa senyum-senyum sendiri saja karena malu kalau dilihat Cahya. Iya, kamu tenang aja. Ini aku lagi seneng aja karena rujaknya super spesial. Sama terkekeh geli. Kamu belum pernah coba rujak buatan mama sih? Kalau kamu sudah coba, pasti buatan orang lain gak ada apa-apanya. Kamu bakal ketagihan. Cahya mendengar ucapan Samba dari telepon itu. Dia hanya bisa tersenyum geli sambil geleng-geleng kepala. Kalau masakan Mama Cahya sih nggak perlu diragukan lagi. Misal Mama Cahya join MasterChef kayaknya bakal juara LD. Minimal masuk top 3. Samba terkejut. Kok tiba-tiba manggil Mama? Biasanya kamu panggil Tante Cahya. Jelita nyengir konyol. Aslinya dia keceplosan saja. Memangnya nggak boleh kalau aku panggilnya Mama? Kan Mama Cahya itu mertuaku. Ya boleh dong, jawab Samba. Cuma apa kamu nggak canggung? Tadi aku terkejut aja karena nggak biasanya dengar kamu panggil Mama Cahya. Canggung sih, hehe.
Tapi aku malah senang soalnya berasa kayak punya ibu sendiri. Samba tersenyum lembut mendengarnya. Sebentar lagi kamu juga akan menjadi ibu, jadi harus jaga diri baik-baik ya. Jaga diri kamu sendiri dan jaga calon anak kita. Jelita mengangguk. Iya. Jelita maaf, sepertinya aku harus akhiri panggilannya. Maaf, aku nggak bisa lama-lama. Intinya, aku pesan sama kamu untuk selalu jaga kesehatan ya. Jelita mengangguk. Siap Mas Letnanku. Ya sudah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Suasana hati Jelita benar-benar ceria luar biasa hari ini. Bertemu Cahya, belanja bersama, membuat rujak dan jus, makan-makan bersama dengan Inces juga, lalu bisa mengobrol dengan Samba. Durasi mengobrol dengan Samba memang tidak pernah lama, tapi hal itu sudah cukup untuk mengobati rasa rindu Jelita kepada Samba. Sementara itu, Cahya yang sejak tadi mendengar pembicaraan Jelita dan Samba melalui telepon merasa amat lega. Dia senang saat mengetahui kalau anaknya perhatian dengan sang istri. Dia semakin yakin kalau Samba memang akan bahagia hanya jika dia bersama Jelita, bukan wanita lain. Romantis banget sih lo berdua, ujar Inces, membuat Jelita yang senyum-senyum tersipu malu mendadak grogi luar biasa. Jelita langsung memukul lengan Inces. Diem ah. Au. Tega-teganya lo menyakiti ibu peri baik hati begini. Inces mulai berakting dramatis, membuat Cahya tertawa melihatnya. Suasana yang hangat seperti ini, Cahya ingin sekali menjaganya dengan sepenuh hati. Cahya pulang lumayan sore dari apartemen Jelita. Dia lumayan betah di sana, apalagi kalau bertiga dengan Inces. Ada saja yang dibahas dan dibicarakan. Cahya sampai lupa waktu. 80. Sampai di rumah, rupanya Rahmat sudah menunggu karena Cahya tadi lupa tidak mengabari kalau pulangnya agak terlambat. Ekspresi Rahmat sudah kelihatan lumayan tidak senang saat Cahya sampai ke rumah. Rahmat itu tidak pernah melarang-larang Cahya kemana saja, asalkan Cahya mengatakan dengan jelas kemana dia pergi atau sampai pukul berapa kira-kira dia akan pulang. Rahmat hanya minta dikabari, itu saja. Dari mana? Kok sampai mau petang baru pulang? Tanya Rahmat. Oh itu, maaf tadi mampir ke rumah teman, Mas. Kenapa nggak kirim pesan? Mas nunggu kamu dari tadi, Cahya. Cahya sedikit panik. Maaf, Mas. Aku lupa nggak ngabarin tadi. Kalau gitu aku ke dapur dulu ya Mas. Cahya buru-buru kabur ke belakang, tapi rupanya Rahmat masih tidak bisa menerima jawaban Cahya. Dia langsung mencegat Raka sebelum ajudannya itu pergi. Ibu dari mana? Tanya Rahmat dingin, benar-benar berbeda ketika bertanya kepada Cahya tadi. Dari rumah teman ibu, Pak. Jawab jujur. Ibu dari mana? Ulang Rahmat. Kali ini, aura intimidasinya begitu kuat. Raka takut kalau sering berbohong kepada atasannya nanti urusannya malah semakin panjang. Raka hanya mengikuti permintaan Cahya saja, tapi lama-lama Rahmat curiga. Raka, jawab saya, ibu dari mana? Harus berapa kali saya ulang pertanyaannya? Raka menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Ibu dari apartemen Mbak Jelita, Pak. Raka sudah tidak bisa berbohong lagi. Dia sebenarnya tidak enak membeberkan kemana Cahya pergi, tapi dia juga takut kepada Rahmat. Apa kamu bilang? Ke apartemen Jelita. Raka mengangguk lemah. Rahmat kaget. Dia mengusap wajahnya kasar. Perasaannya menjadi kecewa. Apalagi karena Cahya merahasiakan hal ini dari Rahmat yang notabene suaminya sendiri. Kenapa Cahya masih saja berhubungan dengan Jelita? Tanya Rahmat penuh kekecewaan. 81. Hari ini sesuai janji,
Alarik akan mengantar Kiara kembali pulang ke rumahnya. Sejak tadi, Kiara cemberut dan merengek tidak mau pulang. Alarik benar-benar mengalami tekanan mental besar hanya untuk membujuk agar Kiara mau diantar pulang. Dia sampai heran sendiri dengan perubahan dirinya. Masalahnya, Alarik yang dulu itu sangat ogah dengan Kiara. Jangankan membujuk dengan lembut, mendengar Kiara merengek saja rasanya Alarik langsung ingin kabur. Namun sekarang, segalanya benar-benar berbeda. Alarik mendadak berubah sabar ketika Kiara mulai merengek. Sepanjang jalan hingga sampai di depan gerbang rumah keluarga Kiara, gadis itu tak henti-hentinya mengerucutkan bibir. Sudah hampir 10 menit mereka diam di dalam mobil yang berhenti. Kiara masih tidak mau turun dari mobil. "Aku nggak mau pulang, Arik," ucap Kiara. Alarik menghela napas. "Kamu harus pulang, Ara. Kabur bukan solusi untuk hubungan kita. Aku udah janji ke papamu kalau aku bakal antar kamu pulang hari ini." Kiara mendengkus. Ya siapa suruh Arik janji? Padahal udah bagus kita tinggal berdua, kan? Nggak boleh. Belum ada ikatan sah di antara kita. Kiara merasa berat untuk pulang, padahal dia sudah tinggal selangkah saja masuk ke pelataran rumah keluarganya. Alarik melihat ekspresi ragu di wajah Kiara dan dia menjadi kasihan. Alarik tiba-tiba mengelus rambut Kiara, membuat gadis itu spontan menoleh dengan ekspresi bingung. "Pulang dulu, oke? Kamu tenang aja, aku akan berjuang untuk hubungan kita." Kiara menarik napas panjang. "Beneran?" Alarik mengangguk. "Masa kamu nggak percaya sih? Kalau aku bohong, kayaknya pas kita ketahuan di kafe itu juga aku nggak bakal repot-repot nyusulin ke rumahmu untuk jelasin semuanya. Kamu nggak tahu aja gimana seramnya wajah mama dan papamu." Kiara tertawa geli. "Hahaha, bener juga. Oke deh, janji." Kiara menyodorkan jari kelingkingnya. Alarik tanpa banyak berpikir langsung menautkan jari kelingkingnya sendiri kepada Kiara. Akhirnya, Kiara setuju untuk pulang setelah menerima janji dari Alarik. Sebelum turun, Kiara menarik wajah Alarik dan mencium pipinya. Alarik kaget, dia sampai cengok karena tiba-tiba dicium. Sementara Kiara, dia malah cengengesan lucu karena melihat wajah konyol Alarik. Kiara berbalik dan hendak turun, tapi lengannya mendadak ditahan oleh Alarik. Kiara bingung. Kenapa Arik? Kamu?" Ucapan Kiara tak pernah selesai, sebab Alarik sudah lebih dulu membungkam bibirnya. Kiara membelalak. Untuk sekian detik, dia syok berat. Dia bisa melihat kelopak mata Alarik yang terpejam, dan Kiara secara otomatis ikut memejamkan matanya. Ciuman itu tidak lama, kemungkinan hanya beberapa detik saja, tetapi efeknya benar-benar luar biasa. Debaran jantung Kiara begitu kuat sampai jemarinya bergetar luar biasa. Kiara sampai takut kalau Alarik mendengar suara jantungnya yang menggila. Alarik melepaskan ciumannya. Jarak wajah mereka hanya sekian senti. Pria itu tersenyum lembut, sebuah senyuman yang amat jarang Alarik berikan kepada sembarang orang. Kiara sempat terpana. Kalau dulu, dia mungkin akan menjadi satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak akan pernah melihat senyum lembut Alarik. Namun sekarang dia senang, sebab Alarik memberikan senyum itu. 82. Kepadanya. "Semangat," bisik Alarik. Kiara mengangguk dengan patah-patah, dia masih grogi berat pasca ciuman itu. Iya. Kiara benar-benar turun dari mobil kali ini dan masuk ke rumahnya. Alarik masih terus memperhatikan dari kaca mobil hingga Kiara benar-benar masuk ke rumah. Saat baru saja membuka pintu depan, Kiara langsung disambut dengan ekspresi jutek mamanya. Cici menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Pandangannya terus mengikuti Kiara, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir wanita itu.
Berbeda dengan Cici yang jelas sekali marah, Pandu justru sebaliknya. Begitu melihat Kiara datang, dia langsung memeluk sang anak erat-erat. "Ara, alhamdulillah kamu akhirnya pulang juga. Papa benar-benar khawatir sama kamu, nak." Kiara senang, setidaknya sang papa tidak marah juga seperti mamanya. Dia membalas pelukan papanya erat-erat. "Kamu jangan gitu lagi, sayang. Papa khawatir saat kamu tiba-tiba nggak ada di kamar."